Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bonfilia Februariato Lalonhular. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 132112003-3R. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang ragam dan laras bahasa, pengertian dari ragam dan laras bahasa. Yang kedua mengenai ciri-ciri ragam bahasa formal. Yang ketiga macam-macam laras bahasa Indonesia. Yang keempat variasi bahasa. Dan yang kelima apa itu bahasa yang baik dan benar. Saya menjelaskan lebih lanjut tentang ragam dan laras bahasa itu seperti apa. Mari kita simak dulu bersama pengertian dari ragam dan laras bahasa ya. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Sedangkan laras bahasa itu sendiri merupakan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Baik, ragam bahasa itu tadi merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Di sini menurut pemakaiannya itu, misalnya ragam bahasa yang kita gunakan dalam bidang agama itu akan berbeda ragam bahasa yang kita gunakan dalam bidang hukum. Menurut topik yang dibicarakan, itu kita melihat hal apa yang ingin kita bicarakan, itu pun sangat berbeda ragam bahasanya. Menurut hubungan pembicara dan teman bicara, misalnya saya seorang mahasiswa, ketika berbicara dengan dosen, kosakata atau ragam bahasa yang saya gunakan itu berbeda ketika saya sebagai mahasiswa dan saya berkomunikasi dengan teman sekelas atau teman sesama mahasiswa saya ya. Dan yang terakhir, menurut medium pembicaraan itu kita melihat lokasi atau tempat di mana kita berbicara. Misalnya di pasar. Berbicara di pasar itu jelas sekali ragam bahasa yang kita gunakan itu ragam bahasa santai. Jelas sangat berbeda ketika kita berbicara di dalam kelas, ketika kita sedang melakukan perkuliahan. Baik, lanjut. Yang berikut mengenai ciri-ciri ragam bahasa formal. Yang pertama, memiliki kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku. Akan dimungkinkan adanya perubahan kosakata dan istilah yang lebih tepat dan benar. Di sini memiliki kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah, itu artinya kaidah bahasa Indonesianya itu yang tetap, yang tidak dapat berubah. Yang kedua, menggunakan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Gramatikal di sini itu misalnya penggunaan struktur bahasa Indonesia. Strukturnya itu yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya kalimat ibu membeli sayur di pasar. Itu ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayurnya sebagai objek, dan di pasarnya itu yang sebagai keterangan. Itu yang artinya menggunakan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga, menggunakan bentukan kata yang lengkap dan tidak disingkat. Seperti yang teman-teman ketahui, ini merupakan ciri-ciri ragam bahasa formal.
Jadi, misalnya ketika kita menuliskan surat lamaran, kita tidak mungkin kan menggunakan kata-kata yang disingkat atau kalimat-kalimat yang disingkat seperti dan lain-lain. Itu biasanya kita gunakan dengan DLL, yang biasanya digunakan YG, sebagainya biasanya SBG, DGN itu dengan. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan dalam ciri-ciri ragam bahasa formal atau dalam penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan. Dan yang berikut, menggunakan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa imbuhan dalam bahasa Indonesia, imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4. Menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama, awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan atau konfiks. Itu misalnya teman-teman lihat di contoh yang benar itu Ica berjalan kaki ke sekolah. Imbuhan yang kita gunakan yaitu awalan, yakni ber. Yang berikut, menggunakan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis atau lisan ya. Kita itu sepertinya salah. Kita selalu salah menggunakan kata-kata baku seperti abjad. Biasa kita tulis dengan abjad, padahal harusnya itu di akhirnya D bukan T ya. Teman-teman bisa lihat bahwa yang dalam kurung itu merupakan ejaan kata yang salah, bukan ejaan baku. Yang di luar dari dalam kurung itu merupakan ejaan yang baku, sedangkan dalam kurung merupakan ejaan yang tidak baku. Kita lanjut. Yang berikut, macam-macam laras bahasa Indonesia. Yang pertama, laras bahasa undang-undang. Laras bahasa undang-undang itu menggunakan ragam bahasa hukum atau ragam bahasa perundang-undangan, kosakata yang diambil dari undang-undang atau istilah-istilah hukum, misalnya hukuman mati, keadilan. Dalam hukum itu misalnya hukuman pidana, perdata, amandemen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, laras bahasa jurnalistik. Laras bahasa jurnalistik itu sendiri menggunakan ragam bahasa jurnalistik dengan bahasa sederhana dan komunikatif. Laras atau ragam bahasa jurnalistik ini sering atau bahkan digunakan, bukan bahkan ya, memang selalu digunakan. Contohnya dalam penulisan berita atau esai. Yang ketiga, laras bahasa sastra. Laras bahasa sastra sendiri itu menggunakan ragam bahasa bebas, misalnya dalam penulisan puisi, frasa, maupun drama. Yang keempat, laras bahasa ilmiah. Kalau dalam penulisan karya ilmiah, otomatis menggunakan bahasa baku berdasarkan struktural atau berdasarkan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang berikut, laras bahasa bisnis. Laras bahasa bisnis itu di mana mengandung paragraf, penulisannya itu mengandung paragraf dan kalimat yang panjangnya sedang. Pilihan kata pada laras bahasa bisnis itu pun baku dan teknis serta ejaannya tertib. Seperti yang kita ketahui bisnis ya, jadi dalam otak kita itu kita memikirkan kata-kata dalam bisnis, misalnya bisnis ya.
Misalnya, bekerja sama dalam bisnis. Dan yang berikut, laras akademik, itu merupakan laras bahasa yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan, seperti sains, teknologi, komunikasi, matematika, dan lain sebagainya. Yang berikut, laras iklan. Itu merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat iklan yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau menggunakan barang maupun jasa yang kita tawarkan atau yang ditawarkan. Jelas sekali dalam laras iklan, bahasa yang digunakan bahasa santai, baku, tetapi dapat dimengerti oleh publik atau masyarakat luas ya. Penyampaiannya itu dapat dimengerti gitu. Kita lanjut. Yang berikut, variasi bahasa itu dapat dibedakan menjadi yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang jumlahnya relatif. Misalnya dialek. Ketika kita ingin bertanya kabar seseorang, otomatis dialek yang kita gunakan berbeda dengan dialek yang orang lain gunakan. Misalnya dalam hal ini berbeda daerah atau bersifat kedaerahan. Kita menanyakan kabar, misalnya orang Kupang. Ketika menanyakan kabar seseorang, pasti selalu menggunakan kalimat kabar karmana, aman toh, kabar baik toh. Itu berbeda dengan orang Jawa ketika menanyakan kabar seseorang. Itu mereka selalu menggunakan bahasa atau selalu menggunakan kalimat piye kabare. Berbeda dengan orang Kupang ya guys. Orang Kupang itu kalau di Kupang selalu bertanya kabar seseorang itu pasti lu kabar karmana gitu. Itu menurut dialek atau bersifat kedaerahan. Variasi bahasa dari segi penutur itu. Yang berikut, variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa ragam bahasa yang kita gunakan dalam bidang hukum itu berbeda dengan ragam bahasa yang kita gunakan dalam bidang agama. Jelas terlihat dalam kosakata yang kita gunakan. Yang berikut, variasi bahasa dari segi keformalan. Keformalan ya, jadi otomatis kata-kata atau kosakata yang kita gunakan atau ragam bahasa yang kita gunakan itu bersifat baku. Dibagi lagi menjadi ragam resmi, ragam baku, ragam konsultasi, dan ragam akrab. Kita lanjut. Ini merupakan bagian yang terakhir, yakni apa yang dimaksudkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Kesimpulannya, bahasa yang baik dan benar itu merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi atau kondisi penutur. Misalnya dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam santai. Contoh ya, ketika ingin membeli sayur, si pembeli menanyakan kepada si penjual dengan bahasa yang santai atau ragam santai itu seperti, "Pak, sayurnya berapa?"
ini berapa. Biasanya kan singkat-singkat gitu sambil menunjuk sayur apa ya, atau apa yang ingin kita beli. Pas kita tanya, ini berapa. Tidak mungkin, tapi akan terdengar aneh di telinga si penjual atau di orang-orang sekitarnya, masyarakat sekitarnya, ketika kita si pembeli bertanya, Pak, berapakah harga sayur ini? Itu akan terdengar aneh ketika di telinga si penjual ya, kayak rasa aneh saja begitu. Jadi harusnya di pasar kita menggunakan bahasa atau ragam santai. Itu yang dinamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita ulangi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi penuturnya. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja pembahasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap baik dan tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.